warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah, Kampung Cikarang Tekel, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, dan diselamatkan oleh Allah ketika kita melintas di atas sirat menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 3 hari lagi kita akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam Kamis insya Allah. Dan kurang lebih sekitar 4 hari lagi kita akan mulai melaksanakan kewajiban saum, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum syiyama, basannatul lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa hisaban kharaja
min dunubihi ka yauma waladatu ummuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh, dan aku mensunahkan bagi kalian untuk bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummuhu, niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa yang pernah dilakukannya oleh Allah, diampuni, dihapus, dan sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, yakni dalam keadaan bersih dari dosa. Demikian salah satu di antara fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Dan masih banyak lagi keistimewaan, keuntungan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Seandainya kita mengetahui pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di dalam sorga dan dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, seandainya kita mengetahui semuanya itu di bulan suci Ramadan, tentu kita akan mengharapkan bahwa bulan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Andai kata kita mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang akan kita peroleh di bulan suci Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini taklim kita merupakan tawakupan sementara. Kalimat tawakuf ini diambil dari fi'il madhi lafaz waqafa. Waqafa yaqifu. Jadi berhenti sebentar. Kalau bahasa sekarang dipending dulu. Kalau bahasa zaman dulu ditunda heula. Di pengajian kita yang biasa kita selenggarakan setiap malam Senin pada Isya sampai pukul 21.00, untuk sementara ditunda dulu oleh karena kita akan melaksanakan sholat sunat tarawih di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan kita tahu bahwa sholat sunat tarawih ini dilaksanakannya setelah kita selesai melaksanakan sholat Isya dan setelah kita selesai melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Asep, jadi ba'diyah Isyanya jangan ditinggal, karena melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Isya itu hukumnya sunnah mu'akkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan, kesunahannya sangat dikuatkan oleh hukum agama, pahalanya sangat besar, hampir mendekati pahala ibadah wajib. Dan sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat 5 waktu itu manfaatnya, fungsinya, kegunaannya untuk menyempurnakan sholat fardu 5 waktu yang telah kita kerjakan, akan disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi atau yang mengikuti sholat fardu 5 waktu, yakni ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Jadi jangan sampai hanya karena akan melaksanakan tarawih setelah Isya langsung tarawih, ba'diyahnya ditinggal, jangan sampai begitu. Itu salah kaprah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menyampaikan materi terakhir, ya, materi terakhir maksudnya terakhir menjelang Ramadan, ya. Nanti insya Allah
pengajian rutin kita akan kita sambung kembali di bulan Syawal, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, barokah umurnya semuanya, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dan segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, doa-doa kita, hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan, kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir maupun batin, dalam taat ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum saya menyampaikan materi yang berhubungan dengan puasa Ramadan, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita awali pengajian kita dengan pembacaan sholawat. Tadi sudah dibuka dengan tawasulan yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Ujang Mulyadi, juga sudah disampaikan sambutan atas nama pengurus Mushola Miftahul Jannah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Asep selaku Kepala KUA desa apa ya? Kecamatan Serangbaru ya. Oke, Daerah Negara Timur. Tim. Baik, sekarang kita awali dengan sholawat dulu, karena Rasulullah SAW beliau telah bersabda, la yajlisu qauman, tiadalah duduk suatu kaum majlisan dalam suatu majlis, la yusalluna ala nabiyihim, mereka tidak bersolawat kepada nabi mereka, artinya mereka lupa atau sengaja tidak bersolawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim hasrata yaumil qiyamah, melainkan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti di hari kiamat, karena membaca sholawat kepada kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, itu sangat besar padilahnya, sangat besar manfaatnya, sangat besar pahalanya, sampai-sampai sholat 5 waktu yang kita kerjakan, juga sholat-sholat sunnah yang lainnya yang kita lakukan, itu tidak akan diterima oleh Allah kalau di dalam sholat yang kita kerjakan kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan sampai kepada Allah. Mu'allaq bainas sama'i wal ardi, doa kita akan bergantung di antara langit dan bumi, sehingga kita sebelum berdoa terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka awali doa dengan sholawat, tutup doa dengan sholawat. Maka yuk kita buka pengajian kita dengan sholawat. Kita bersolawat dulu. Sholawat apa udah? Kita langsung. Baik, kita bersolawat dulu. Ya Rasulullah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hikayat yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 13 baris yang ke-16 dari atas. Hikayat ini menceritakan tentang seorang yang beragama Majusi, yakni seorang yang menjadikan api sebagai Tuhan dan menyembah api. Akan tetapi ia sangat menghormat, sangat memuliakan terhadap bulan suci Ramadan, sehingga dengan barokah, dengan sababiyah orang Majusi ini, si penyembah api ini, ketika selama hidupnya di alam dunia selalu menghormati dan memuliakan bulan suci Ramadan, juga memuliakan orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Akhirnya si orang Majusi ini di akhir hayatnya, ketika akan menghembuskan napasnya yang terakhir, mendapatkan kemuliaan dari Allah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi ahli. Itu yang notabene orang Majusi, orang non-Islam yang menyembah api. Makanya sangat amat disayangkan sekali ketika umpama misalnya apabila jikalau seandainya ada orang Islam justru menghinakan bulan Ramadan, tidak menghormat datangnya bulan suci Ramadan, tidak menghormat, tidak memuliakan saudara-saudaranya yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara berjualan makanan minuman di siang hari bulan Ramadan. Itu kan menghinakan bulan Ramadan. Padahal dia sendiri orang Islam yang seharusnya menghormat bulan Ramadan, yang seharusnya dia menghormat saudara-saudaranya yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia malah jual makanan, jual minuman di siang hari bulan Ramadan, sehingga banyak orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan akibat dia jualan makanan minuman di bulan Ramadan. Ini kan sangat amat disayangkan. Ya kalau bahasa saya tolol itu namanya. Kalau bahasa saya kayak beduk tolol itu orang namanya. Lu marah gua gaplok. Lah gimana enggak tolol? Ngaku Islam kok kelakuannya begitu? Ini kan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada orang-orang Islam. Seharusnya kita orang-orang Islam memuliakan datangnya bulan suci Ramadan dengan cara melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh di bulan suci Ramadan, di mana pahala kebaikan, pahala amal soleh, pahala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Seharusnya ketika kita oleh Allah diberikan kesempatan bisa hidup di bulan suci Ramadan tahun ini, masih dikasih umur, seharusnya kita manfaatkan untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan malah justru berbuat dosa dengan cara jualan makanan minuman di siang hari bulan Ramadan. Itu dosa jualannya, dosa lah. Seharusnya dia sebagai orang Islam, seharusnya dia ingetin orang Islam yang tidak puasa agar berpuasa. Ini malah jualan makanan, orang jadi tidak puasa. Tapi kendati pun demikian tetap dia di KTP-nya masih ngaku Islam, tapi kelakuannya lebih kelakuan orang kafir. Orang Majusi saja menghormat bulan Ramadan kok. Orang kafir saja memuliakan, menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Lah ini orang Islam sendiri malah justru menghinakan bulan Ramadan. Dan dia berharap masuk surga lagi. Luar biasa ini. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpama ada pertanyaan, bagaimana apabila ada seorang muslim sedang dalam keadaan berpuasa Ramadan tapi dia jual makanan, jual minuman di siang hari bulan Ramadan?
sehingga orang-orang lain pada makan, pada minum di situ, nggak berpuasa. Dosa enggak? Jawabannya dosa. Dosa besar jawabannya. Dan puasa yang sedang dia lakukan, puasa Ramadan yang sedang dia kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Pahalanya hilang walaupun puasanya sah, karena dia telah menahan makan, minum dari subuh sampai maghrib. Secara fikih puasa sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Berarti puasanya jadi sia-sia, capek-capek nahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Tapi pahala puasa yang besar enggak dia dapatkan, karena dia jual makanan, jual minuman di siang hari bulan Ramadan. Jadi jual makanan, jual minuman di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya dosa. Kenapa? Karena umat Islam sedang diwajibkan puasa oleh Allah. Kalau mau jual makanan jangan siang hari, sebelum subuh untuk orang-orang makan sahur. Silahkan jualan nasi uduk, jual nasi apapun silahkan. Orang-orang dia beli nasi ke situ buat malah dapat pahala. Atau kalau mau jual makan minuman menjelang datangnya beduk untuk orang berbuka puasa di waktu maghrib. Jangan jual makanan minuman jam 10 pagi. Itu kan tolol namanya itu. Nah, seharusnya malu dong aku Islam kok begitu kelakuannya. Seharusnya malu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung saja akan saya bacakan hikayatnya. Hukiyah telah dihikayatkan anak majusia. Hukiyah telah dihikayatkan opo anak majusia, bahwasanya bermula orang majusi, yaitu orang yang menyembah api. Ro'a, dia telah melihat ibnahu akan anak laki-lakinya di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Yakulu, makan anak laki-lakinya besok di pasar. Jadi dulu ada seorang anak majusi makan minum di siang hari di bulan suci Ramadan di tempat umum, di tempat terbuka, seperti di pasar itu tempat umum, tempat terbuka, siapapun datang ke pasar. Nah ini anaknya orang majusi makan minum di siang hari di bulan suci Ramadan di tempat umum di pasar. Kelihatan sama bapaknya, dimarahin langsung, bahkan dipukul itu anaknya oleh bapaknya. Di sini diterangkan padorobahu, maka lalu orang majusi tersebut memukul si anak itu, dipukul, dimarahin habis-habisan. Waqala, dan orang majusi berkata kepada anaknya, lima lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan, yang artinya, kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Kenapa kamu tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memuliakan orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Kamu malah makan, minum enak-enakan di tempat umum. Kamu malah jualan di siang hari bulan Ramadan. Kenapa kamu tidak menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Akhirnya itu si anak dipukul oleh bapaknya. Kemudian pamatal majusiyu far'ahu alimun fil manami ala saril ijati fil jannah. Faqala alasta majusiyan? Faqala bala, walakin samitu waqtal maut nidaan min fawqi ya malaikati la tatruku majusiyan faqrimu bil Islam bi hurmati li Ramadan. Fal istaratu annal majusiya lamah tarupa Ramadan wajadal iman pakaipa biman somahu wa taramahu. Kemudian pamata, setelah kejadian tersebut, selang beberapa hari kemudian, pamatal majusiu, orang majusi tersebut meninggal dunia. Berarti yang meninggal siapa? Bapaknya apa anaknya? Bapaknya meninggal dunia. Pamatal majusiu,
Maka lalu selang beberapa hari kemudian meninggal dunia orang Majusi. Paro'ahu, lalu melihat terhadap orang Majusi sopo alimun, orang alim. Orang alim ya ulama lah, ulama yang soleh, ahli ibadah, yang dekat kepada Allah. Fil manami, di dalam tidurnya. Ala saril ijati, orang Majusi tersebut terlihat dalam mimpinya berada di atas kartil kemuliaan fil janati, yang berada di dalam sorga. Jadi orang Majusi tersebut siangnya meninggal dunia, siangnya dikubur. Nah, malam harinya waktu itu ada seorang ulama yang soleh. Dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat orang Majusi sedang duduk di atas kartil kemuliaan yang berada di dalam sorga. Jadi orang Majusi tersebut terimpikan berada di dalam sorga. Nah, dalam impiannya terjadilah dialog antara orang alim dengan orang Majusi. Terjadilah dialog dalam impian. Kata orang alim, alasta majusian, bukankah engkau dulu ketika hidup di alam dunia beragama Majusi, menyembah api? Pakola, maka lalu menjawab orang Majusi tersebut, bala, ya betul. Dulu ketika aku hidup di alam dunia, selamanya aku menyembah api, aku beragama Majusi. Walakin akan tetapi, sami itu aku mendengar waktal maut, ketika aku akan meninggal dunia, ketika aku akan dicabut nyawa oleh malaikat Israel, aku mendengar nidaan, panggilan suara tanpa rupa, min pauki, dari atasku, dari langit. Berarti dia mendengar suara dari langit. Suara tersebut berbunyi, ya malaikati la tatrukuhu majusian fa'akrimu bil Islam bihurmatihi li Ramadan. Kata Allah, hei malaikatku, janganlah engkau tinggalkan orang Majusi tersebut dalam keadaan Majusi. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah olehmu orang Majusi tersebut bil Islam, dengan agama Islam, dengan agama Islam, bihurmatihi, sebab orang Majusi tersebut menghormat li Ramadan, terhadap bulan Ramadan. Jadi kata Allah, hai malaikat Israel, jangan dulu kau cabut nyawanya sebelum engkau memuliakan dia dengan agama Islam, sebelum engkau mengajarkan 2 kalimat syahadat kepadanya, sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan dulu kau cabut nyawanya. Ajarkanlah kepada orang Majusi tersebut 2 kalimat syahadat, agar orang Majusi tersebut sebelum meninggal dunia, sebelum kau cabut nyawanya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, akhirnya oleh karena malaikat itu adalah ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'tuna ma yumarun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang oleh Allah diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan pasti dengan segera akan dilaksanakan oleh para malaikat. Akhirnya malaikat tersebut melaksanakan perintah Allah. Maka sebelum malaikat Israel mencabut nyawanya orang Majusi, malaikat Israel mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada orang Majusi, dan diikuti oleh orang Majusi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah orang Majusi tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, barulah dicabut nyawanya dan meninggal dunia dalam keadaan husnul. Luar biasa. Padahal itu notabene orang Majusi selama hidupnya penyembah api. Dia meyakini bahwa api sebagai Tuhannya. Tapi oleh karena selama hidupnya dia selalu menghormat bulan suci Ramadan dan menghormat orang-orang Islam yang sedang puasa di bulan suci Ramadan, di akhir hayat dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemuliaannya apa? Mendapatkan iman di akhir hayat, mendapatkan Islam di akhir hayat, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia menjadi ahli surga. Tapi hikayat ini jangan sampai kita salah menyimpulkannya, jangan sampai salah persepsi,
Jangan sampai salah pemahaman. Contoh begini, Pak, kalau begitu kita nggak usah puasa. Cukup kita menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Begitu ketemu orang Islam, hormat. Nah, gila. Cukup kita menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa, jadi kita nggak usah puasa. Buktinya tuh orang Majusi nggak puasa, dia hanya menghormat orang Islam yang sedang berpuasa. Di akhir hayat mendapatkan kemuliaan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kita nggak usah puasa, cukup menghormat saja. Nah, ini salah. Kenapa salah? Ya kalau orang Majusi mah dia agamanya Majusi, nggak diwajibkan puasa. Lah kita mah kan orang Islam, wajib puasa. Nah, jangan lupa itu, kita mah orang Islam. Kan rukun Islam ada 5. Bunyan Islam ala khamsin. Ditegakkannya agama Islam atas 5 dasar. Pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua shalat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan. Lah kita mah orang Islam wajib puasa, nggak cukup menghormat doang. Kalau orang Majusi mah lain lagi, dia mah beragama Majusi, nggak diwajibkan puasa. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang Islam. Nah kita mah orang Islam wajib puasa, nggak cukup menghormat saja. Lalu bagaimana yang tadi itu? Dia puasa, tapi nggak menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Malah justru dia melakukan perbuatan yang dapat mendorong orang-orang Islam jadi tidak puasa, yaitu yang jualan makanan minuman di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana itu tadi? Ya udah dijawab tadi jawabannya. Puasanya sia-sia, nggak dapat pahala, puasanya hilang, dan jualannya dosa. Nanti uang yang didapatkan dari hasil jualan itu uang haram itu. Kenapa haram? Ya karena dia jualannya oleh hukum dinilai haram. Kenapa jualannya haram? Ya karena jualannya di bulan Ramadan, orang sedang berpuasa. Sama kayak kita lagi puasa, berjima dengan istri kita di siang hari bulan Ramadan. Haram nggak? Haram. Kok haram? Kan itu istri saya. Ya karena kita sedang puasa. Kita diharamkan berjima, bersetubuh dengan istri kita di siang hari bulan Ramadan. Walaupun itu istri-istri kita, tapi kita haram berjima, bersetubuh dengan istri kita di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Dan puasa kita jadi rusak. Dan kita wajib kafaratul ujma, wajib ditakjir, dan wajib qada. Puasanya rusak karena kita melakukan persetubuhan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Sama tuh, jimanya jadi haram walaupun dengan istrinya. Sama jualannya pun, jualan makanannya pun, jualan minumnya pun jadi haram. Kenapa? Karena jualannya di siang hari bulan Ramadan, di mana orang-orang Islam diwajibkan puasa. Kira-kira masuk nggak nih? Kira-kira bisa diterima nggak nih? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima ini. Dipahami. Oh, bisa dipahami, bisa. What are you understand to make Christ know? Ada? Understand? You understand? Nah gitu. Jadi kalau umpama kita punya saudara, ya memang profesinya jual makanan, jual minuman, lah kasih nasihat lah. Jangan sampai saudara kita jual makanan, minuman di siang hari bulan Ramadan, jualannya haram. Kemudian uang yang didapat dari hasil jualan tersebut uang haram. Kenapa uang haram? Karena kita jualannya diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena bulan suci Ramadan. Kalau mau jualan menjelang subuh, buat orang-orang sahur buat tarawih. Ya sahur bukan sahur. Atau menjelang maghrib buat orang-orang berbuka puasa. Lah jualan makan jangan 10 pagi atuh. Geblak kita, buka otak. Nauzubillah min. Keuntungan nggak seberapa, kita dosanya gede itu. Disiksanya di neraka lama itu. Karena membuat orang-orang jadi tidak puas. Sudahlah puasa teh hawana hoream, orang begitu digoda deh bukan ada haran. Jangan nggak sepupu waktu. Nauzubillah min. Jangan sampai ada jamaah pengajian malam Senin di Musala Mitul Jannah siang hari. Bulan jual makanan. Wah udah, kalau saya tahu saya parah itu. Udah, nggak usah ngaji kesini lagi lah. Percuma ngaji juga nggak diamalkan ibunya. Nggak ada mana.
Jangan sampai itu ya. Misalnya Pak Ujang jual makanan, jual minuman siang hari bulan Ramadan. Itu kan Pak Ujang tiap malam sering ngaji tuh, saya pikir wah. Sore boleh, kalau sore. Jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah, demikian sebagai materi tawakuf kita malam ini, dan sebelum ditutup dengan doa, mari kita sama-sama menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 4 hari lagi. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan puasa hari Kamis dan melaksanakan tarawih malam Mudah-mudahan ru'yah juga sama lah, ya, dan sama ya, bersama, insya Allah sama lah. Baik, kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang paling istimewa, yang menjadi rajanya seluruh bulan. Ya, kita sambut karena ada hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang hatinya merasa gembira, hatinya merasa senang, hatinya merasa bahagia karena di dalam hatinya ada niat mau meningkatkan prestasi ibadahnya di bulan suci Ramadan. Di dalam hatinya ada niat mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam hatinya ada niat mau meningkatkan kualitas keimanannya, ketakwaannya. Karena dia tahu bahwa di bulan Ramadan Allah menyediakan banyak pahala yang besar, pahala yang mulia, yang agung, sehingga hatinya gembira dengan sebab masuknya bulan suci Ramadan, dan dia berpuasa di bulan suci Ramadan, bahkan dia meningkatkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Harramallahu jasadahu ala niran, maka niscaya Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Ini juga jangan sampai salah kesimpulan. Oh, kalau gitu kita nggak usah puasa, cukup gembira doang dong. Bulan Ramadan mau datang. Begitu datang Ramadan dia nggak puasa, itu neraka. Itu salah pemahaman. Makanya kalau menerangkan hadis ini harus dijelaskan, harus detail. Karena hadisnya bunyinya begitu matanya. Barang siapa yang hatinya merasa gembira dengan sebab bulan suci Ramadan akan datang, maka Allah haramkan tubuhnya dari neraka. Asik, Ramadan akan datang. Begitu masuk Ramadan nggak puasa. Nah, bukan begitu pengertiannya, itu salah besar pengertiannya, salah persepsi, salah pemahaman, itu gagal paham, itu salah kesimpul. Maksudnya gembira karena memang di bulan Ramadan Allah menyediakan banyak pahala, dan pahala itu diraih dengan cara beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, dengan puasa, dengan tarawih, dengan baca Quran, sedekah dan sebagainya. Maksudnya begitu. Kira aku modal gembira buat surga. Enak banget dong. Baik, kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban Ramadan rajanya bulan
baik saudara dari ayah maupun saudara dari ibu, semuanya oleh Allah dianugerahi umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, selalu diberi sehat walafiat dan diberikan pertolongan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Al-Fakir selama saya mengisi taklim di sini kurang lebih sudah berjalan, sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun ya. Ada 5 tahun. Bahkan lebih mungkin ya. Ya, tentu sebagai manusia biasa terdapat kesalahan, kehilapan, kekurangan. Apabila ada di antara para jamaah yang kurang berkenan dengan ucapan saya, dengan sikap saya, atau tingkah laku saya, atau perbuatan saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa di Ramadan dengan tenang, dengan baik. Yuk kita saling memaafkan dengan sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada dengki, jangan sampai ada kebencian di antara kita. Yuk kita memasuki bulan suci dengan hati yang suci. Insya Allah. Demikian dari Al-Fakir. Ada Allah yang bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah syukur kama yanbaghi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتكفينا بها جميع الأجر وتطهرنا بها من جميع الشرك وتركنا بها عن الدرجة وتبلغنا بأسرك خلص الحياة وبركة. اللهم إنا نسألك عبادا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا كما سألنا خيرا كثيرا ونسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكرا العافية ونسألك الدنيا لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل وسلم وبارك